Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Aisy dari FM 18A. Di sini saya akan mereview ulang sebuah jurnal karya Juraida Zulkarnain, Fajar Novianto, dan Saryanto tentang uji klinik fase 2 ramuan jamu sebagai pelindung fungsi hati. Yang pertama, ada pendahuluan, di mana dalam rangka saintifikasi jamu yaitu pembuktian ilmiah khasiat dan keamanan jamu. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau B2P2TOOT sejak tahun 2010 melakukan serangkaian uji praklinik dan klinik terhadap berbagai ramuan jamu. Nah, pengembangan ramuan jamu yang mampu melindungi fungsi hati menjadi salah satu fokus penelitian B2P2TOOT ini. Nah, di mana sebagai organ tubuh yang paling besar, hati memiliki berbagai fungsi penting antara lain metabolisme protein, glukosa dan lemak, terus proses detoksifikasi, pembentukan sampai pengeluaran berbagai macam enzim dan bilirubin. Nah, di sini dalam jurnal ini mengatakan bahwa prevalensi total penderita gangguan fungsi hati di Indonesia belum diketahui. Namun, salah satu penelitian menyebutkan prevalensi penderita non-alkoholik fatty liver mencapai 30%. Nah, di mana penyebab gangguan fungsi hati bermacam-macam, mulai dari perlemakan hati karena alkohol maupun non-alkohol, dari virus, bakteri, sumbatan, obat, atau bahan makanan yang toksik, autoimun, dan atau keganasan. Nah, penata laksanaan gangguan fungsi hati ditujukan untuk mengobati penyebab gangguan dan melindungi serta memperbaiki sel hati yang berpotensi atau telah rusak karena gangguan tersebut, atau biasa disebut dengan hepatoprotektor, di mana agen Agen hepatoprotektor ini menjadi penting dalam pelaksanaan gangguan fungsi hati karena tidak semua menyebabkan gangguan fungsi hati dapat diobati dan obat yang digunakan dapat menambah kerusakan pada sel-sel hati. Nah, di mana saat ini masih diperlukan pengembangan agen hepatoprotektor yang murah, efektif, dan aman. Salah satu ramuan jamu yang memiliki potensi sebagai hepatoprotektor terdiri atas rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan daun jombang. Nah, ramuan ini telah melalui uji praklinik dan uji observasi klinik. Hasil uji praklinik oleh Haryanti DKK pada tahun 2011 membuktikan bahwa infusah ramuan jamu untuk hepatoprotektor yang diberikan pada tikus bersama dengan paracetamol selama 7 hari membuktikan efek hepatoprotektif berupa penghambatan kenaikan kadar serum glutamik piruvik transaminase atau SGPT dan serum glutamik oksaloasetik transaminase atau SGOT. Lalu ada malandialdehid atau MDA dan alkalin fosfat atau ALP serta gambaran sel hati secara histopatologis, yang lebih baik dibandingkan kontrol. Lalu, hasil uji toksisitas akut menunjukkan bahwa ramuan jamu tersebut termasuk ke dalam kategori praktis tidak toksik, di mana dosis tertinggi yang masih dapat diberikan adalah 100 gram per kg berat badan. Pada tahun 2012 dilakukan uji observasi klinik terhadap ramuan jamu yang sama dengan pembanding silimarin pada 27 subjek manusia dengan gangguan fungsi hati ringan di RRJ, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ramuan jamu mampu menurunkan nilai SGPT dan SGOT serta aman untuk ginjal sebanding dengan silimarin.
Nah, lalu penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari uji yang sudah dilakukan dan merupakan uji klinik fase 2. Nah, di mana tujuannya itu untuk membuktikan khasiat dan keamanan ramuan jamu hepatoprotektor pada jumlah subjek yang lebih besar. Lalu di sini bagian bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu bahan ramuan jamunya itu berasal dari laboratorium pasca panen B2P2 TOOT Tawangmangun. Terus masing-masing bahan telah memiliki Certificate of Analysis atau COA. Nah, ramuan jamu berbentuk simplisia dikemas dalam dosis harian, yaitu 28 gram rimpang temulawak, 6 gram rimpang kunyit, dan 12 gram daun jombang. Nah, dosisnya itu sesuai dengan uji praklinik dan observasi klinik. Nah, lalu penyimpanan jamu itu tuh disimpan awalnya itu kan ramuan jamu itu direbus dengan 4 gelas air dengan suhu airnya itu 800 Celcius. Maaf, maksud saya airnya itu sebanyak 800 cc, lalu sampai mendidih dan dibiarkan air rebusan tinggal 2 gelas atau setara dengan 400 cc. Nah, lalu disaring dan didinginkan. Nah, tempat merebus jamu dapat menggunakan kuali tanah, panci dengan bahan berlapis enamel, lalu ada kaca maupun stainless. Nah, lalu bahan uji kelompok kontrol menggunakan kapsul berisi silimarin sebanyak 140 mg yang dijual secara komersil dengan merek dagang Liparin. Lalu yang ketiga ada penelitian. Nah, uji ini melibatkan 50 dokter peneliti jejaring saintifikasi jamu dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Di mana kriteria pemilihan dokter yaitu pertama, diutamakan dokter praktek, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun praktek pribadi. Lalu yang kedua, mewakili masing-masing angkatan diklat SJ. Lalu yang ketiga, bersedia diikutsertakan dalam penelitian ini. Lalu yang keempat adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana kriteria inklusi ini meliputi pasien dengan gangguan fungsi hati ringan atau mild liver injury yang ditandai dengan peningkatan SGPT 2 kali sampai 3 kali harga normal, di mana harga normalnya itu 70 sampai 105 U/L. Nah, umur pasien antara 20 sampai 55 tahun. Pasien bersedia mengikuti jadwal follow up, uji, dan menandatangani informan consent. Nah, lalu yang kedua ada kriteria inklusi meliputi pasien dengan hepatitis virus, typhoid fever, dan DHF. Pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komponen bahan uji dan pasien dengan komplikasi penyakit berat. Lalu di sini yang kelima ada rancangan uji. Di mana rancangan uji open label randomized clinical trial dengan menggunakan pembanding silimarin jumlah subjek masing-masing kelompok 100 pasien. Kelompok perlakuan minum rebusan jamu 2 kali sehari selama 42 hari. Sedangkan kelompok kontrol menelan kapsul silimarin 140 mg sebanyak 2 kali sehari selama 42 hari. Lalu masing-masing dokter mendapatkan alokasi 4 orang subjek, di mana jenis perlakuan untuk tiap subjek ditentukan melalui randomisasi yang dilakukan oleh Principal Investigator atau PI dengan bantuan software. Nah, lalu hasil randomisasi masing-masing subjek dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan ke dokter. Tiap dokter mendapatkan 4 buah amplop. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diberi penjelasan dan diminta kesediaannya untuk ikut dalam penelitian. Nah, pasien pertama yang bersedia memilih 1 dari 4 amplop yang dimiliki oleh dokter peneliti dan membuka saat itu juga. Nah, apabila isi amplop tertulis jamu, maka pasien diberikan ramuan jamu. Demikian pula jika isi amplop tertulis silimarin,
pasien diberikan kapsul silimarin 140 mg sebanyak 2 kali sehari. Lalu pasien yang kedua dan ketiga memilih amplop yang masih ada, sedangkan pasien keempat diberikan amplop terakhir yang tersisa. Nah, setiap minggu sekali pasien diminta datang untuk dilakukan follow up dan diberi jamu atau obat untuk seminggu sekali, seminggu berikutnya. Lama intervensinya itu selama 42 hari. Lalu di sini ada parameter CODSIMES, OUTSIMES, dan analisa data. Lalu, parameter laboratorium yang digunakan untuk menilai khasiat jamu terhadap fungsi hati menggunakan SGPT dan SGOT. Sedangkan, untuk menilai keamanan digunakan parameter darah rutin, ureum, dan kreatinin. Nah, pemeriksaan laboratorium dilakukan di laboratorium klinik Prodia atau laboratorium lain yang setara dengan Prodia sesuai dengan tempat praktek dokter peneliti. Gejala klinis dan kemungkinan efek samping juga diamati. Lalu data diolah dan diuji T berpasangan dengan T tidak berpasangan untuk data homogen. Nah, bila data tidak homogen digunakan uji Mann-Whitney dan Wilcoxon dengan bantuan software Statistical Product and Service Solution atau SPSS for Windows 18. Lalu di sini ada persetujuan etik. Nah, penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dan Komisi Etik Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor LB 02.0.5.2 KE254-2015. Lalu hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu jumlah subjek drop out pada kelompok intervensi 6, 2 orang loss of follow up, 1 orang pada minggu kedua, dan 1 orang lagi pada minggu ketiga. 1 orang mengundurkan diri karena rasa jamu yang pahit pada hari ketiga. 3 orang mengundurkan diri karena hasil pemeriksaan SGPT-nya meningkat pada minggu ketiga. Jumlah subjek yang drop out pada kelompok kontrol 6, 2 orang loss of follow up. Nah, lalu 1 orang mengundurkan diri pada minggu kedua. 3 orang mengundurkan diri pada akhir minggu ketiga karena nilai SGPT-nya meningkat. Lalu subjek yang melanjutkan uji sampai selesai terdapat 188 subjek, terdiri dari 94 subjek perlakuan dan 94 subjek kontrol. Subjek yang tidak melanjutkan penelitian karena nilai SGPT meningkat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, lalu hasil dalam uji ini akan disajikan dalam 3 pokok bahasan, yaitu data demografik, manfaat jamu, dan keamanan jamu. Di sini data demografik terlebih dahulu, di mana dalam data demografik ini menyajikan informasi mengenai jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, status gizi, dan lama gangguan fungsi hati dari 2 kelompok subjek. Nanti terdapat tabel 1 di mana tabel ini tuh menjelaskan tentang uji Chi-square untuk jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, dan status gizi didapat nilai P lebih dari 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan antara 2 kelompok. Mayoritas umur subjek antara 35 sampai 55 tahun. Rata-rata lama penderita gangguan fungsi hati subjek ini kurang dari 1 tahun. Lalu hasil uji Chi-square didapatkan nilai P lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan kedua kelompok homogen dalam hal lamanya gangguan fungsi hati. Nah, ini merupakan tabel 1 tentang data demografik subjek. Lalu manfaat jamu. Nah, manfaat jamu pada uji ini dinilai secara subjektif, yaitu melalui gejala klinis dan secara objektif melalui pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada gejala klinis. Gangguan fungsi hati ringan biasanya tidak menimbulkan gejala klinis dan diketahui secara tidak sengaja pada saat pemeriksaan laboratorium. Namun, beberapa penderita terkadang mempunyai gejala klinis dan berobat karena gejala tersebut sebelum akhirnya diketahui memiliki gangguan fungsi hati. Pada uji ini, informasi mengenai uji klinis diperoleh dari anamnase terhadap keluhan subjek uji.
pada saat pertama kali datang dan kontrol. Lalu yang kedua ada nilai laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang menjadi penanda bahwa fungsi hati dalam uji ini menggunakan nilai SGPT dan SGOT, di mana SGPT menjadi parameter laboratorium utama dalam uji ini, karena SGPT merupakan enzim yang terutama diproduksi di hati. Nilai SGPT lebih dari 2 kali normal menunjukkan adanya gangguan pada fungsi hati. Rata SGPT awal H-0, tengah H-21 dan akhir uji H-42. Pada kedua kelompok dibandingkan dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Hasil analisis didapat nilai P lebih daripada 0,005 yang berarti rata-rata SGPT kedua kelompok tidak berbeda bermakna. Tabel 3 menunjukkan pada H-21 rata SGPT kelompok perlakuan turun sebesar 40,49 U per L dan H-42 turun sebanyak 57,43 U per L dibandingkan H-0. Kelompok kontrol nilai SGPT turun sebanyak 34,9 U per L dan 51,82 U per L pada H-21 dan H-42, di mana nanti akan ditunjukkan pada grafik 1. Ini merupakan diagram 1 tentang faktor predisposisi gangguan fungsi hati pada subjek. Ini tabel 2 tentang gejala klinis. Ini tabel 3 tentang rata nilai laboratorium SGPT dan SGOT pada kedua kelompok. Lalu di bawahnya ada grafik 1 tentang penurunan rata nilai SGPT. Lalu ini ada tabel 4, uji Wilcoxon rata nilai SGPT pada kedua kelompok. Lalu tabel 5, gambaran perubahan nilai SGPT dan SGOT pada kedua kelompok. Lalu lanjutan dari pembahasan yang tadi, dari hasil yang tadi, di mana uji Wilcoxon masing-masing kelompok pada H-21 dan H-42 dibandingkan dengan H-0 didapatkan P sama dengan 0,000 dalam kurung P lebih dari P kurang dari 0,05. Nah, hal ini berarti terdapat perbedaan bermakna rata nilai SGPT setelah 21 dan 42 hari intervensi pada kelompok perlakuan maupun kontrol, di mana tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 87 subjek kelompok perlakuan nilai SGPT-nya turun di akhir intervensi. 51 subjek diantaranya turun sampai normal dan 36 subjek masih di atas normal. Lalu jumlah subjek kelompok kontrol dengan nilai SGPT turun di akhir intervensi sebanyak 85 subjek. 35 nilai SGPT-nya normal dan 50 belum normal. Nah, peningkatan nilai SGPT di akhir intervensi terjadi pada 7 subjek perlakuan dan 8 subjek kontrol. Sedangkan 1 subjek kontrol nilai SGPT-nya sama dengan H-10 terdapat pada tabel 5. Lalu di sini ada SGOT, di mana SGOT merupakan parameter tambahan dalam menilai fungsi hati. Nah, SGOT ini tidak spesifik diproduksi di hati, tetapi juga di sel otot lurik. Di sini ada peningkatan SGOT lebih dari 2 kali normal bersama-sama dengan peningkatan SGPT menunjukkan adanya gangguan fungsi hati. Uji Mann-Whitney untuk nilai SGOT pada H-0, H-21, H-42 didapatkan P sama dengan 0,407, di mana P lebih daripada 0,05, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan rata nilai SGOT pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yang ditunjukkan oleh tabel 3. Lalu, penurunan nilai SGOT telah nampak sejak H-21 sebanyak 22,85 U per L pada kelompok perlakuan dan 18,79 U per L pada kelompok kontrol, di mana nilai SGOT semakin menurun di H-42 dengan penurunan sebesar 43,21 U
U per L pada kelompok perlakuan dan 36,7 U per L pada kelompok kontrol. Di mana grafik 2 menunjukkan bahwa uji Wilcoxon dari kedua kelompok pada H-21 dan H-42 dibandingkan H-0 didapat nilai P sama dengan 0,000 atau 000 yang menandakan bahwa P kurang dari 0,5. Yang berarti ada beda signifikan antara rata nilai SGOT pada tengah dan akhir uji dibandingkan awal baik pada kelompok perlakuan maupun kontrol. Tabel 4 menjelaskan bahwa pada akhir uji didapat nilai SGOT pada 16 subjek perlakuan dan 14 subjek kontrol meningkat. Lalu keamanan jamu. Keamanan jamu pada uji ini akan dinilai melalui dua parameter, yaitu parameter efek samping dan laboratorium, di mana parameter efek samping dinilai berdasarkan keluhan pasien melalui anamnesa dan temuan yang pada pemeriksaan fisik selama minum jamu. Lalu parameter laboratorium yang digunakan meliputi pemeriksaan darah rutin dan fungsi ginjal, ureum, dan kreatinin. Lalu di sini ada efek samping. Nah, di mana selama 42 hari ini minum bahan uji ada satu keluhan dari kelompok perlakuan terkait rasa pahit jamu yang diminum. Lalu satu orang subjek berikutnya akhirnya itu mengundurkan diri pada hari ketiga karena tidak tahan dengan rasa jamu yang menurutnya sangat pahit. Satu orang subjek perlakuan mengeluhkan frekuensi buang air kecil menjadi lebih sering. Namun subjek tetap melanjutkan uji karena hal tersebut tidak terlalu mengganggu dan untuk mencegah dehidrasi subjek dianjurkan untuk minum air putih dalam jumlah yang cukup. Lalu hasil pemeriksaan fungsi ginjal subjek tersebut sampai uji berakhir masih dalam rentang nilai normal. Nah, di sini ada keamanan jamu darah rutin. Nah, di mana pemeriksaan darah rutin meliputi hemoglobin, angka leukosit, angka trombosit. Nah, di mana pemeriksaan dilakukan pada H-0, H-21, dan H-42. Rata hemoglobin, angka leukosit, dan angka trombosit pada H-0, H-21, dan H-42 baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol masih berada dalam rentang nilai normal. Akan ditunjukkan pada tabel 6. Lalu, di sini ada fungsi ginjal, di mana fungsi ginjal meliputi dua pemeriksaan laboratorium, yaitu nilai ureum dan kreatinin dalam darah. Yang pertama ada ureum, di mana nilai rata ureum pada H-0, H-21, dan H-42 berada dalam rentang nilai normal. Nah, secara deskriptif, terjadi sedikit penurunan rata nilai ureum pada kelompok perlakuan dan sedikit kenaikan pada kelompok kontrol. Lalu, kedua ada kreatinin, di mana terjadi sedikit kenaikan rata nilai kreatinin dari kedua kelompok uji pada H-21 dan H-42 dibandingkan H-0. Nah, di mana kenaikan tersebut masih berada dalam rentang nilai normal. Ini merupakan grafik 2 tentang penurunan rata nilai SGOT. Lalu ada tabel 6, rata nilai parameter keamanan. Lalu pembahasan. Jenis kelamin subjek di subjek uji ini lebih banyak laki-laki dibandingkan wanita, baik pada kelompok perlakuan sebanyak 61% dan kelompok kontrol 62%. Di mana hal ini sesuai dengan penelitian Guy DKK yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak menderita non-alkoholik fatty liver disease atau NAFLD dibandingkan dengan wanita, di mana hormon estrogen pada wanita diduga berperan menghambat terjadinya penyakit ini. Nah, pendidikan terbanyak subjek ini adalah pendidikan tinggi atau diploma dan sarjana, sebanyak 45% pada kelompok perlakuan dan 51% pada kelompok kontrol. Pendidikan mempengaruhi keinginan untuk lebih mengetahui status kesehatan dan kemauan untuk mencari pengobatan. Sebanyak 44% subjek perlakuan dan 41% subjek kontrol memiliki status gizi overweight dan obes
dalam artian BMI lebih dari 23%. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa kegemukan merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya perlemakan hati yang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Pada akhir uji, didapatkan rata nilai SGPT pada kelompok perlakuan 39,91 U per L dan 42,81 U per L pada kelompok kontrol. Nah, nilai ini masih berada di atas nilai normal SGPT. Dalam artian, nilai SGPT-nya itu kurang dari 35 U per L. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain waktu intervensi kurang lama, aktivitas dan pola makan subjek tidak terkontrol, hanya sebatas anjuran untuk tidak terlalu capek. Menghindari stres dan makanan berlemak. Waktu intervensi pada penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil uji praklinik di mana ramuan jamu telah menunjukkan efek hepatoprotektif pada tikus yang diinduksi parasetamol dengan waktu pemberian 7 hari. Hasil uji observasi klinis juga menunjukkan nilai SGPT yang mendekati normal pada subjek dengan gangguan fungsi hati ringan dengan lama intervensi 28 hari. Lalu sebanyak 7 subjek kelompok perlakuan dan 8 subjek kelompok kontrol nilai SGPT justru naik di akhir intervensi. Kenaikan ini biasanya disebabkan karena aktivitas fisik dan stres yang berlebihan selama minum jamu dan pola makan yang tinggi lemak. Nah, lalu analisa menunjukkan 4 subjek kelompok perlakuan dan 8 subjek kelompok kontrol memiliki faktor predisposisi gangguan fungsi hati. Nah, faktor ini yang terbanyak adalah kegemukan yang diderita oleh 3 subjek perlakuan dan 4 subjek kelompok kontrol. Semua subjek yang mengalami peningkatan SGPT ini pada akhirnya penelitian disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Namun sayangnya tidak dilakukan follow up terhadap pasien tersebut. Satu subjek minum jamu mengeluhkan jamu terlalu pahit dan satu subjek meminum jamu mengeluhkan buang air kecil lebih sering sejak minum jamu. Nah, subjek yang mengeluh rasa jamu terlalu pahit berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara yang masyarakat yang tidak terbiasa minum jamu. Buang air kecil menjadi lebih sering bisa terjadi setelah minum jamu hepatoprotektor karena kandungan dalam daun jombang yang bersifat sebagai diuretik yaitu ascorbic acid, kafeik acid, kalsium, chlorogenic acid, isoquercitrin, luteolin, magnesium, mannitol, dan kalium. Berbeda dengan diuretik sintetis seperti furosemid yang bisa menyebabkan hipokalemia. Daun jombang cenderung tidak menyebabkan hipokalemia karena mengandung kalium sehingga lebih aman dibanding jika diminum dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu, aktivitas hepatoprotektif ramuan jamu hepatoprotektor dalam uji ini ditentukan oleh kandungan dari ketiga tanaman penyusunnya yang secara sinergis melindungi dan memperbaiki fungsi hati. Nah, temulawak atau Curcuma santorhiza mengandung kurkuminoid dan santorizol yang berperan sebagai hepatoprotektor, di mana santorizol merupakan komponen utama minyak atsiri temulawak. Pada penelitian Devaraj DKK pada tahun 2010 melakukan uji dengan menggunakan ekstrak temulawak standar 0,1238 mg santorizol dalam 1 mg ekstrak etanol absolut, dosis 500 mg per kilogram berat badan, diberikan kepada tikus putih galur SD yang diinduksi etanol. Hasilnya, nilai SGPT, SGOT, ALP, dan protein darah turun serta memperbaiki histopatologi jaringan hati. Kunyit atau kurkuma longa memiliki kandungan utama kurkumin yang memiliki aktivitas hepatoprotektif. Nah, di mana mekanisme aktif hepatoprotektif kurkumin melalui penghambatan proses inflamasi, penangkapan stres oksidatif, dan penurunan aktivasi hepatik stelati sel atau HCC.
Nah, penghambatan aktivitas HSC ini melalui meningkatkan regulasi ekspresi dan stimulasi signaling gen PPAR Y, kurkumin menekan proses inflamasi sel hati melalui penurunan kadar sitokin inflamasi termasuk interferon Y, TNF alfa dan interleukin 6. Nah, Tarasakum officinale atau Tarasakum jombang atau dandelion adalah mengandung sekuiterpen lakton, yaitu tarasinik asid, laktusin, sikrosin, tarasakosides, tarasakolides, didirolaktusin, iserin, dan liosid. Lalu di sini ada kesimpulan, di mana dari kesimpulan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian ramuan jamu hepatoprotektor yang terdiri atas 28 gram rimpang temulawak, 6 gram rimpang kunyit, dan 12 gram daun jombang memberikan manfaat sebagai hepatoprotektor yang dibuktikan dengan perbaikan gejala klinis dan penurunannya. Rata SGPT dan SGOT dari segi keamanan ramuan jamu akan dibuktikan dengan pemeriksaan darah rutin dan fungsi ginjal yang tidak mengalami perubahan bermakna pada akhir uji dibandingkan awal. Oke? Baik, cukup sekian presentasi dari saya tentang mereview jurnal. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.